Heboh negara NATO ini sebut Presiden Ukraina musuh, kenapa? Hurrah! Hungaria adalah negara NATO, namun negeri ini justru mengecam Ukraina. Hal tersebut dikatakan Perdana Menteri Viktor Orban, pria yang kembali memenangkan jabatan PM 4 kali berturut-turut itu, menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky musuh. Ia berujar, mantan komedian tersebut adalah salah satu lawan yang harus diatasi selama kampanye. Orban sendiri dikenal dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kita akan mengingat kemenangan ini sampai akhir hidup kami, karena kita harus berjuang melawan sejumlah besar lawan, kata Orban dalam pidatonya. Ia menyebut lawan-lawannya antara lain birokrat di Brussel, media global, sampai George Soros dan Presiden Ukraina juga. Sebelumnya, Hungaria memang menghindari mengutuk serangan Rusia. Negara itu juga menolak memberikan sanksi karena bergantung ke energi dari Moskow. Rusia merupakan eksportir gas alam terbesar Eropa. Hungaria sendiri membutuhkan pasokan gas alam Rusia sebanyak 25%. Hungaria masuk ke NATO tahun 1999. Negara itu bergabung dengan fakta pertahanan tersebut bersama Polandia dan Ceko. Dubes sebut Ukraina menjual cerita palsu kejamnya militer Rusia. Invasi militer ke Ukraina sudah berlangsung lebih dari sebulan setelah invasi yang diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Banyak warga Ukraina yang memilih untuk meninggalkan negaranya. Jutaan orang kini mengungsi ke negara tetangga seperti ke Polandia. Putaran pembicaraan damai juga sudah dilakukan, namun hal tersebut belum menemukan titik temu dari kedua negara. Pembicaraan damai yang berlangsung di Turki nampaknya tidak membawa perubahan banyak mengenai gencatan senjata. Baru-baru ini saat pasukan Rusia meninggalkan sekitar wilayah Kiev pada 3 April 2022. Namun pihak berwenang Ukraina menuduh Rusia telah melakukan pembunuhan kejam terhadap warga Bucha. Mayat sempat dilaporkan berserakan di mana-mana di kota Bucha. Bahkan Ukraina menggambarkan kejadian tersebut seperti adegan film horor. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva, saat diwawancarai oleh FIFA menyampaikan bahwa pasukan Rusia tidak melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan kepada pihaknya. Jadi ini bukan perang, ini adalah operasi militer khusus yang memiliki target yang ditentukan dengan sangat baik. Dan saya ingin menekankan, kami hanya menargetkan instalasi militer, kata Lyudmila pada saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selasa 5 April. Lebih lanjut, Duta Besar Rusia tersebut juga membantah semua kekejaman Rusia yang beredar kabarnya di Ukraina. Dia juga menjelaskan bahwa Rusia bahkan memberikan bantuan kemanusiaan pada warga sipil Ukraina, termasuk memberikan air minum. Kami melihat ada begitu banyak kepalsuan tentang cerita kekejaman angkatan bersenjata Rusia. Itu tidak benar, mutlak, karena kami memikirkan operasi militer tersebut dengan sangat jelas tanpa menyakiti siapapun. Kami juga memberikan bantuan kemanusiaan dimanapun angkatan bersenjata kami datang. Dalam keterangannya, Lyudmila juga menekankan bahwa operasi militer yang dilakukan Rusia bukan bertujuan untuk menghancurkan, menduduki atau menggulingkan rezim di Ukraina yang dinilai terlalu pro-barat. Dubes tersebut menyatakan bahwa warga Ukraina dan Rusia sebenarnya punya kesamaan akar budaya dan tidak bisa dipungkiri. Hal tersebut yang membuat banyak warga Ukraina justru merasa ada kedekatan dengan Rusia. Jadi tujuan operasi itu bukan untuk menghancurkan atau menduduki. Ini untuk melindungi orang-orang selama 8 tahun yang telah diserang terus-menerus oleh neo-Nazi, kata dia lagi.
Rusia ledakkan kilang minyak pemasok BBM pasukan Ukraina. Pasukan Rusia menargetkan kilang minyak utama Ukraina dalam rangkaian serangan pada Sabtu 2 April pagi. Serangan itu dilakukan usai depot bahan bakar di Rusia meledak diduga akibat serangan helikopter Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Maijen Igor Konazenkov, dikutip dari CNN, mengatakan pihaknya menghantam kilang di kota Kremenchuk dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi berbasis udara dan laut. Konazenkov mengatakan militer Rusia telah menghancurkan fasilitas penyimpanan bensin dan solar yang memberi pasokan ke militer Ukraina di wilayah timur dan tengah negara itu. Rusia juga menyerang lapangan udara militer di Poltava dan Dnipro. Kota-kota di sebelah timur Kremenchuk menggunakan rudal berbasis udara berpresisi tinggi. Sementara itu, Dmytro Lunin, gubernur wilayah Poltava, Ukraina yang merupakan lokasi kilang, itu mengatakan 3 pesawat Rusia melakukan serangan sekitar pukul 6 pagi. Lunin tidak mengetahui apakah ada yang terluka dalam serangan itu, namun layanan darurat telah dikerahkan untuk memadamkan api. Dia juga mengatakan 4 rudal Rusia mengenai target lain di Poltava sekitar pukul 2. Serangan terhadap kilang minyak ini terjadi sehari setelah Kremlin menuduh Kiev melakukan serangan helikopter terhadap depot bahan bakar sipil di dalam wilayah Rusia. Rekaman fasilitas yang dilalap api telah muncul di media sosial. Kementerian Pertahanan Ukraina tidak mengkonfirmasi atau membantah serangan itu, sedangkan Presiden Volodymyr Zelensky menolak membahas serangan dan hal itu ketika ditanya selama wawancara Fox News. CNN sejauh ini tidak dapat memverifikasi klaim ini. Kementerian Pertahanan Ukraina mengaku tidak memiliki informasi tentang insiden tersebut. Astaga, PBB dapat bukti sadis militer Ukraina bantai penduduk sendiri. Wakil Menteri Pertahanan